Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel saya, channel Deddy Sudiawat. Ini saya akan melanjutkan pengalaman saya waktu menjadi analis kredit. Bagaimana cara menilai orang yang sudah mengisi aplikasi untuk pengambilan suatu barang atau pinjaman. Oke, kita mulai ya. Dulu saya menjadi analis kredit di barang home appliance ya, perabotan rumah tangga. Di sana ada angsuran yang cicilan yang 6 bulan, yang 3 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun. Jelas ini sangat perlu sekali dianalisis ya. Calon konsumen itu layak tidaknya dikasih barang pinjaman. Kita harus tahu karakter dan pekerjaan dari calon konsumen tersebut. Ya, kita mulai, kita membawa aplikasi pemohon untuk menemui pemohon tersebut. Jadi sebelum masuk ke rumah pemohon dan sudah diketahui alamatnya, domisilinya, kita menemui KRT ya, yang lebih tahu, yang banyak tahu tentang calon konsumen. Nah, kita masuk ke rumah PRT juga ya, dengan menawarkan sesuatu barang yang kita jual, produk kita apa saja, menawarkan barang. Nah, di sela-sela itu menanyakan ke PRT-nya bahwa ada nama di sini, ada namanya Pak A ya, atau Pak B. Masalahnya ini orang tersebut memesan barang juga nih, mau membutuhkan barang juga. Nah, saya mau ke sana, mau menawarkan barang. Jadi pura-pura Pak A itu belum memesan barang ya, pura-puranya ke Pak RT. Jadi istilahnya ada informasi Pak A itu juga ingin mengambil sesuatu barang yang kita jual. Nah, jadi kita menanyakan Pak A itu tentang domisili di sana tuh betul nggak warga RT Pak RT ini, dan menanyakan sejak kapan dia tinggal di sana ya, dan juga ini rumah yang ditinggal itu milik siapa atau ngontrak. Soalnya kalau mengontrak, yang letak rumah ini sementara dia ambil cicilan yang 1 tahun ya, dan dia hanya ngontraknya tinggal 3 bulan lagi misalkan, ini sangat berisiko seandainya dia pindah kontrakan ya, karena ini sangat sangat penting sekali untuk kelanjutan angsuran ke selanjutnya. Nah, kalau sudah diketahui itu sejak kapan tinggal di sana, rumah itu milik siapa, ngontrak atau bukan, dan juga ditanyakan jumlah keluarganya, sesuai tidak dengan aplikasi, bahwa dia tuh punya istri dan punya anak berapa. Kenapa ditanyakan masalah keluarganya, anaknya? Ini menyangkut kepada kewajiban angsuran tiap bulannya. Kalau penghasilannya tiap bulannya nyampe 2 juta misalkan angsuran per bulannya sampai 700.000 per bulannya, ini sangat berat sekali ya, antara kebutuhan keluarga dan kewajiban untuk bayar angsuran. Nah, ini ya sangat penting sekali tentang jumlah keluarganya. Terus juga ya, kerjanya di mana dia, apakah dia serabutan atau dia karyawan tetap. Dimana kalau dia serabutan ini juga berpengaruh sekali ya, setelah kita ketahui tadi tentang penghasilan tiap bulan. Nah, di sini kalau dia memang pegawai tetap ya, usaha tetap, jadi kita ada kepastian dia agak positif ya untuk kemampuan kewajibannya tiap bulan, di samping faktor-faktor yang lain. Dan juga ini istrinya kerja tidak ya, di mana kerja istrinya atau tidak. Nah, tadi tentang anaknya ya, anak misalkan 2, sekolahnya di mana anaknya, yang paling besar, yang kedua, menyangkut kepada nanti kebutuhan untuk tiap bulannya dari hasil gaji dia tiap bulan, terus juga dialokasikan untuk angsuran ke perusahaan kita.
Terus juga ini harta kekayaannya, hartanya. Apa dia punya mobil ya, atau dia punya motor, atau dia sama sekali tidak punya kendaraan. Ini sangat penting sekali ya. Untuk pengeluaran tiap bulan dia kalau punya mobil, pengeluarannya otomatis ada untuk beli bensin segala macam ya, disesuaikan dengan penghasilan tiap bulan. Terus juga ini di samping itu dia suka bersosialisasi tidak dengan masyarakat ya. Misalkan ada orang meninggal atau ada kerja bakti atau ada musyawarah, dia suka ikut, tidak andil tidak di masyarakat. Dan juga di sini suka dermanya ya, suka menolongnya. Orang tersebut ini bagaimana ya, peduli enggak kepada orang yang susah. Jadi karakter di sini orang tuh ya bisa dikatakan karakternya ramah, marah, suka marahan, gampang emosian atau bagaimana. Itu Pak RT yang lebih tahu ya. Terus juga tentang Pak RT ini ada hubungan keluarga enggak dengan calon nasabah? Seandainya dari pertanyaan-pertanyaan tadi ke Pak RT, jawabannya positif, selalu bilang bagus-bagus, ini kita jangan langsung percaya ya. Kadang-kadang dia bagus, positif kepada calon konsumen itu, kadang-kadang dia tuh nutupi karena dia saudaranya. Hati-hati kita mencari informasi tentang calon konsumen tuh, dia mengatakan baik itu saudaranya, atau dia mengatakan jelek itu musuhnya. Ini sangat berbahaya sekali kepada angsuran tiap bulan kelancarannya. Dia harus hati-hati. Terus juga kalau memang Pak RT bilang baik atau bilang jelek, kita harus menemui tetangga yang lain. Kita harus mencari informasi minimal 4 orang atau 5 orang. Ya, dari sekian orang yang kita cari informasi itu gimana tanggapannya? Positif atau negatif nih informasi calon nasabah tersebut atau calon konsumen tersebut. Nah, jadi jika informasinya baik ya, kita misalkan informasinya 75% itu baik calon konsumen. Nah, kita bisa mungkin meng-ACC-nya ya, mengajukannya ke bagian manajernya ini, bahwa informasi dari tetangga ini kita tulis ya di laporan bahwa kondisi keadaan calon ini ya, calon nasabah itu seperti ini. Jadi nanti yang menentukan tuh manajer bagian pemasaran. Jadi seorang analis kredit cuma mengecek dari aplikasi yang sudah diisi oleh calon nasabah. Jika jelek ya, kita informasi lagi tentang nasabah. Jika jelek informasinya ya, otomatis 75% jelek, itu otomatis ini ditolak ya oleh perusahaan untuk mengabulkan permohonan pinjaman barang atau kredit barang. Karena ini merasa riskan perusahaan untuk kedepannya, ini pasti angsurannya mau macet ya, nantinya tidak lancar untuk angsuran tiap bulannya. Ini semuanya karena supaya perusahaan tuh merasa aman ya, memberikan pinjaman atau kredit barang kepada calon nasabah ya. Ini gunanya kedua pihak juga supaya ini nantinya berjalan lancar. Jadi untuk mencari info seseorang tuh ya, kita tegaskan lagi minimal 4 orang sampai 5 orang ya. Tuh ya, jadi sangat penting sekali informasinya tuh, untuk mencari informasi itu 4 sampai 5 orang. Nah itu ya, jadi intinya sangat penting sekali karakter seseorang untuk nantinya di ACC aplikasi permohonan pinjaman atau membeli barang kredit. Jadi sangat hati-hati buat kalian yang ingin meminjamkan sesuatu barang, meminjamkan suatu uang atau barang ya. Ini karakter seseorang yang baru kita kenal tuh harus hati-hati. Rumah tinggalnya milik siapa ya, kontrakan atau rumah tinggal sendiri, penghasilannya, karakternya, jumlah keluarganya, anak sekolahnya berapa, itu ya. Itu saja informasinya ya untuk mencari data calon konsumen. Sebetulnya masih banyak karena terhubung berkaca dengan waktu ya. Ini durasi sudah tidak panjang, kita bertahap aja tentang permasalahan menjadi analis kredit. Kalau analis kredit bagus, ini otomatis akan lancar nanti angsuran dari tiap nasabah ya, dari tiap konsumen untuk angsurannya.
Jadi suatu perusahaan maju mundurnya tuh tergantung dari kejujuran pihak analis kredit. Itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.